Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صباح الخير أيها الطلبة، ونستمر في درسنا البلاغة العربية في فصل الثاني عشر من برامج أو من برنامج علوم الدينية. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita balaghah bahasa Arab atau ilmu sastra Arab, yakni tentang balaghah. Maka pada pembahasan yang pertama, Al-Wihdatul Ula, kita akan berbicara tentang fasahah, balaghah, dan tashbih. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah al-ahdafu at-ta'limiyah, tujuan pembelajaran. Ba'da ayadrus at-talibu hadzal bab yumkinhu ay. Sesudah siswa mempelajari ini, maka dia akan satu, yadhkura syurut al-fasahati wal balaghati wat tashbihi wa anwa'ihi. Maka setelah mempelajari ini, seorang siswa akan mengetahui syarat-syarat fasahah, balaghah, dan tashbih. Yang kedua, yasrahal fasahata wal balaghata wat tashbiha ma'al amthilah. Siswa bisa menerangkan tentang fasahah, balaghah, tashbih bersama contoh-contohnya. Yang ketiga, siswa an yufarriqa bainal fasahati wal balaghati wa tashbihi finnas. Siswa akan bisa membedakan antara fasahah, balaghah, tashbih dalam teks. Yang keempat, an yastakhrija al-fasahata wal balaghata wa tashbiha minan nas. Seorang siswa bisa mengeluarkan atau menentukan mana yang fasahah, mana yang balaghah, mana yang tashbih dalam sebuah teks. Kemudian kita lanjutkan al-madkhal atau pengantar. Malladhi khatara laka indama sami'ta li awwali marrah kalimah fasahah qad yatabadaru fi zihnika annaha mushtaqqatun minal jazri fasaha. Aqulu laka lasta bimukhti'in fi dhalika walakin as-su'ala atafhamu haqiqata tilkal kalimah ay al-fasahah. Apa yang terbayang bagimu apabila kamu mendengarkan pertama kali kalimat fasahah? Mungkin akan terlintas di benakmu bahwa sesungguhnya dia berasal dari kata fasahah. Saya katakan kepadamu, kamu sekalian tidaklah salah dengan itu semua. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kamu memahami hakikat dari kalimat tersebut atau yang kita maksud kalimat fasahah? Wa yu'tabarul Qur'anul Karimu al-wahyul matlu zarwata sinamil fasahah. Al-Quran yang mulia, atau kita sebut juga dengan wahyu yang dibaca, merupakan puncak tertinggi dari fasahahnya bahasa Arab. Faman arafa i'jazahu wa masailahu wa daqaiqahu wa qawa'idahu fama dunahu minal fasahah kana a'lama bihi. Barang siapa yang mengenal kemu'jizatan Al-Quran, permasalahan-permasalahannya, kedalamannya, kawaidnya, dan apa-apa yang berhubungan dengan fasahah di Al-Quran tersebut, maka dia adalah orang yang mengetahui tentang itu semua. Wa yalil Qur'ana fil fasahah sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahyu al-ma'nawi
wa kilahuma bilisanin arabiyyin mubin. Kemudian yang mengiringi, yang mengikuti kefasihan Al-Quran tersebut adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, atau yang kita sebut juga dengan al-wahyu al-ma'nawi atau wahyu secara makna. Maka kedua-duanya, baik Al-Quran atau sunnah, diturunkan, ditulis dalam bahasa Arab yang terang. Faman arada ta'allum al-wahyaini fa'alaihi ta'allum al-arabiyyah. Maka barang siapa yang berkeinginan untuk mempelajari kedua wahyu ini, maka dia harus mempelajari bahasa Arab. Summa yalil wahyaini kalamul Arab wa idrakuhu aidan la yatimu illa bita'allumil arabiyyah wal balaghah. Kemudian yang mengikuti kefasihan dua wahyu ini, baik Al-Quran maupun Sunnah, adalah perkataan-perkataan orang Arab dan memahaminya perkataan-perkataan mereka tersebut. Maka tidak sempurna, la yatimu illa bita'allumil arabiyyah wal balaghah. Maka tidaklah sempurna memahami itu semua kecuali dengan memahami bahasa Arab dan balaghahnya. Fahaka ayuhal muta'allim mulakhasan ya'khudhuka lita'allumi wa tata'allam ma hiya al-fasahah wa muhawaratul balaghah wa muhawarul balaghah wa tashbih wa bi anwa'ihi fatazdadu thaqafataka wa ma'rifataka bi jamalil arabiyyati wa husniha. Inilah wahai para murid sekalian ringkasan dari Saripati tadi yang akan membawamu untuk belajar bahasa Arab dan mempelajarinya, apa yang dimaksud dengan balaghah, kemudian apa pembahasan-pembahasan maksud dengan fasahah, apa-apa pembahasan balaghah, tashbih dan pembahagiannya. Maka akan bertambahlah pengetahuanmu, wawasanmu, keilmuanmu, dan tentang keindahan bahasa Arab dan keelokannya. Wa qabla ta'allumi hadzal dars fabahas an ma'anil mufradat wal mustalahat fi hadzal jadwal al-ati ma'a zumalaika kay takuna musta'iddan aktsara fi ta'allum. Maka sebelum kamu mempelajari pelajaran ini, maka silakan pelajari dulu tentang makna mufradat dan istilah-istilah mustalahat di dalam jadwal di bawah ini bersama teman-temanmu sehingga kamu lebih siap untuk belajar bahasa Arab. Adapun kalimat-kalimat baru, al-mufradat al-jadidah, kalimat-kalimat baru adalah khatara, artinya terlintas, yatabadaru, terngiang, juzur, akar, zihnun, pikiran kita, otak kita, haka, inilah, zarwah, puncak, sinam, tertinggi, daqaik, kedalaman, sabaqa, mendahului, zaunat, kemakmuran, yakhfi, tersembunyi, muradif, sinonim, athar, bekas, adabiyah, secara sastra atau adab, adda, menghitung, anasir, unsur-unsur, yamnah, memberikan, mawatin, tempat, tatamallaka, memiliki, kemudian tusaitira, menggariskan, kemudian sekarang istilah, ada kata-kata fasahah, balaghah, tashbih,
permisalan. Kemudian mari kita lanjutkan. Ad-darsul awal al-fasahatu wal balaghah. An-nas. Pelajaran pertama tentang fasahah dan balaghah. 1. Al-fasahah. Fasahah. Qala Allah Ta'ala fi surat Ibrahim al-ayah 4, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim." Pertama, Allah berfirman, tidaklah kami mengutus dari seorang rasul kecuali dengan lidah kaumnya atau dengan bahasa kaumnya untuk menerangkan kepada mereka. Maka kemudian Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan menunjuki siapa yang dikehendaki, dan Dia adalah Maha mempunyai izzah dan Maha bijaksana. Yang kedua, qala syair wa qabru harbin bimakanin qafrin walaysa qurba qarbi harbin qabru. Dan kuburnya si Harbin di tempat yang sunyi, di tempat yang lapang, yang luas, dan tidak adalah kubur lain di dekat kubur si Harbi tersebut. Yang ketiga, qala al-qail, seseorang berkata, ma qara'a illa wahidan Muhammadun ma'a kitaban akhih. Ini kata-katanya belum tidak sempurna susunannya. Tidaklah membaca kecuali seseorang Muhammad bersama kitab saudaranya. Kemudian yang lain berkata, nasyarar ra'isu al-sinatahu fil balad. Pemimpin itu telah menyebarkan lidah-lidahnya di negara tersebut, di negeri tersebut. Kemudian yang kedua balaghah. Qala syair, syair berkata, ya man bima'da syamsi au bimarahaha au bimarahiha au man yakunu ala tariqin nazihi inna samahata wal muru'ata dummina qabran bimarwa ala tariqil wadih. Wahai orang-orang yang ada di tempat munculnya terbitnya matahari dan atau terbenamnya matahari, atau orang-orang yang berada di jalan yang jauh, sesungguhnya kemuliaan dan kehormatan itu telah dikuburkan di tempat ini, yaitu di Marwa atas jalan yang wadih. Kedua, dikatakan untuk seseorang yang berani, fulanu al-usudud al-asadu tahabuhu. Seseorang itu adalah singa yang menakutkan. Yang ketiga, qala al-qail, berkata seseorang yang lain, al-hawa'u yaktaribu wa yab'idu anni latifah. Hawa itu, cuaca itu mendekat dan menjauh dari saya secara sederhana, secara lembut. Qala al-Mutanabbi, yang keempat, berkata Mutanabbi, seorang syair Arab yang luar biasa, qifi taghramul ula minal lahzati muhjati bithaniyatin wa mutlifu syai'a gharimuhu. Berhentilah, sesungguhnya telah menghilangkan pandangan pertama itu jantung saya, maka jantung saya akan kembali apabila saya melihatnya kembali. Ma'anil mufradat, makna-makna mufradat atau arti vokabulari yang ada di dalam nas tadi. Harbu hadza ismun li rajulin arabi. Harbu ini adalah nama untuk seorang orang Arab, nama seorang Arab. Wa qafrun artinya farik, luas, lapang. Wa syattu
ay janibin nahar, di samping sungai. Al-washi ay naw'un min ath-thiyabil manqusha, bahagian dari baju yang indah sekali, yang diukir, yang indah. Jarrad as-sayfa ay sallahu. Jarrad as-sayfa artinya adalah menghunusnya. Al-quyun ay al-hadadul ladzi ya'malu fi sina'ah wa sabkil hadid wa yutlaqu aydan ala kulli sani'. Al-quyun itu adalah pandai besi yang membuat sesuatu di dalam tempatnya dan kemudian membuat perkakas-perkakas dari besi, dan kemudian kata itu juga digunakan untuk setiap orang yang membuat. Wan naslu ay hadidatus sayf ay saham aw raham aw sikin. An-naslu itu adalah besi dari sebuah pedang atau dari panah, busur, atau dari panah, atau dari pisau. Al-unqabu ay ta'iratun kasir ma'ruf bil izzi wal min'ah wa yadrabu bihi al-mathal fi dhalika fayuqal amna'u min uqabil jawi wa huwa khafiful janahi wa sari'ut tayrani. Al-unqab itu adalah burung yang menghancurkan, yang kasir, yang bisa yang sangat ganas sekali, yang kemudian terkenal dengan kekuatannya, keuletannya, dan kemudian ada misal, ada pepatah yang dibuat dari burung ini, yakni amna'u min uqabil jawi, lebih ganas, lebih bahaya dari burung uqab yang terbang. Burung ini khafiful janah, sayapnya ringan tetapi larinya sangat kencang. Marah ay dari raha yaruhu, artinya pergi. Nazih ay al-ba'id, artinya jauh. As-samahah ay artinya al-karam, artinya mulia, pemurah. Marwa ay ismu mantiqah, nama dari sebuah tempat, jadi Marwa. Al-bahthu, mari kita lihat pembahasannya dari kata-kata yang di atas. Al-lughah al-arabiyyah dzatu ulumin katsirah. Bahasa Arab itu mempunyai ilmu yang banyak. Wa yukammilu ba'daha ba'dha. Satu ilmu itu bisa menyempurnakan ilmu yang lain atau saling melengkapi. Wa yattasilu ba'daha bi ba'd. Ilmu itu berhubungan antara satu dengan yang lain. Hatta wajadna silatan wathiqatan, hingga kita lihat hubungan yang kuat baina ilmain nahu was saraf, antara dua ilmu nahu dan saraf, wa matanil lughah wa fiqhil lughah, kemudian ada matan lughah dan ada fikih lughah, wa ilmil bayan wal balaghah, ada ilmu bayan dan ilmu balaghah, wa min thamma, oleh sebab itu fasahatul kalam, maka kefasihan kalam itu adalah daurun ham fi ta'bir, mempunyai peranan yang penting di dalam ungkapan, dalam mengungkap dalam kalimat. Amma fi zihnil mutakallim min al-masyair wal ahasis, apa-apa yang ada di dalam otaknya, di dalam pikiran seorang pembicara, dari rasa dan keinginan, hatta tasilu ilal mukhatab biwuduh, hingga itu semua sampai kepada lawan bicara, mukhatab, dengan jelas. Maka oleh sebab itu, fal fasahatu lughatan az-zuhur wal bayan. Fasahah secara bahasa itu adalah
zuhur jelas dan terang. Maka taqulu afsah as-subhu idza dhahara. Disebut subuh itu telah terang apabila dia telah jelas. Wa istilahan, secara istilah fasaha itu adalah salamatul kalami minal ibhami wa su'i tarkib. Adalah selamatnya sebuah pembicaraan, sebuah kata-kata dari kesamaran dan keburukan susunan katanya. Lidha, oleh sebab itu, yang bagi hunal al-intibah, harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh di sini. Wa huwa anal kalama, sesungguhnya perkataan itu adalah yu'tabaru fasihan, dianggap perkataan itu fasih apabila idza tawaffarat fihi syurut hiya, apabila terhimpun cukup semuanya syarat-syaratnya. Maka syarat-syarat fasahah itu adalah pertama, ayyakuna muwafaqan li qawaidin nahwi was-saraf. Sebuah perkataan itu atau kalimat itu dikatakan fasih atau fasahah apabila sesuai dengan nahu dan saraf, qawaid nahu dan saraf. Yang kedua, an takunal kalimatu mutajawirah mutanasiqah min haitsis saut. Kalimat-kalimat itu keluar dari tempat keluarnya dengan sempurna, makhrajnya sempurna. Yang ketiga, an yakuna ghaira mutanafirah thaqil 'ala lisan, ghairi mutanafiratin saqilin fi 'ala lisan, bahwa kalimat itu tidak sulit diucapkan oleh lidah. Yang keempat, an yakuna alla yakuna muaqqadan lafzan wa ma'na, dan tidak ada pertentangan, yang tidak ada ghummud dan tidak ada payah mengucapkannya, baik secara samar-samar artinya, baik secara lafaz maupun secara makna. Maka fa idza ikhtalla syurutun kharajal kalamu an kaunihi fasihan wa amthilatuhu dzalik. Apabila syarat 4 di atas tidak ada, maka perkataan tersebut tidak disebut dengan fasih. Artinya apabila salah satu syaratnya tidak ada, bahwa dia seperti di atas, bahwa perkataan itu sesuai dengan nahu dan saraf, kemudian makhrajnya jelas, kemudian tidak sulit diucapkan, kemudian tidak ada kerancuan-kerancuan dalam lafaz dan maknanya, maka dia fasih. Tapi apabila syarat itu kurang, maka dia disebut tidak fasih. Contoh, qaul syair, wa qabru harbin bibakani qafrin wa laysa qurba qarbi habrin qabru. Fa innahu kama tara, maka sesungguhnya dia apabila kamu lihat di atas, fi hadzal kalam, dalam perkataan di atas itu, annal kalimah laisa mutanasiqah min haitsu saut. Kalimat tersebut tidak sempurna, tidak tersusun dengan rapi dari segi makhrajnya, sautnya, atau makhrajnya tidak bisa kita ikuti dengan baik. Wa hadzal kalam fi waqti nafsi, maka perkataan ini pada waktunya thaqilun 'alal lisan, berat oleh lidah kita, indan nutqi bihi, ketika kita mengucapkannya. Maka qurba, qarbi, harbi, qabru itu sulit untuk kita ucapkan, maka dia syarat pertama sautnya di syarat yang kedua makhrajnya tidak jelas, maka dia tidak fasih. Yang kedua, ma qara'a illa wahidan Muhammadun ma'a kitaban akhir, ini secara nahu saraf tidak tersusun rapi. Yas'abu laka fahmuha, maka payah bagi kita untuk memahaminya, bagi kamu untuk memahaminya. Litakdimi ma ba'dil kalimat, karena ada pendahuluan sebahagian kalimat, au ta'khiriha, atau pengakhiran satu kata, an mawadhi'aha, dari tempatnya yang asli secara nahu saraf.
Fa innahu fil asli, maka sesungguhnya kalimat di atas pada dasarnya berbunyi ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahida. Tidaklah Muhammad membaca bersama saudaranya kecuali hanya satu buku saja. Wa hadza misalun ala ta'yid fil lafz. Ini ada ta'qidnya fil lafzi, ada secara nahwu saraf dia tidak bagus, menyalahi kaidah nahwu sarf. Yang ketiga, nasyara ar-ra'isu al-sinatahu fil balad. Seorang pemimpin itu menyebarkan lidah-lidahnya di perkampungan atau di kota atau di negaranya. Wa yuqsadu bil alsinah al-jawasis. Yang dimaksud dengan alsinah di sini adalah intelnya. Maka kalimah alsinah itu tidak digunakan fil lughah li ta'bir anil jawasis. Fa kalimatu alsinatihi la tusta'malu fil lughah li ta'biri anil jawasis. Kalimat alsinah pada dasarnya tidak digunakan dalam ungkapan bahasa Arab itu untuk mata-mata. Yang bal al-munasib huwa uyunuhu. Sebenarnya yang lebih cocok itu adalah uyunuhu, mata-matanya. Ganti badalun alsinati, badalu alsinati, ganti dari mulutnya. Sebenarnya kata-kata yang cocok itu bukan lidah-lidahnya, tetapi adalah uyunnya. Fahadha misalun ala ta'qid fi makna al-kalam. Ini adalah ta'qid di dalam makna. Yang keempat, walladzi tawaffara fihi syurut mithlu qawlihi ta'ala fi surat Ibrahim. Lihat yang fasih, yang 4 syarat di atas itu ada semuanya, ada dalam surat Ibrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Dia betul secara nahwu saraf, makhrajnya bagus, tidak sulit diucapkan, dan kemudian tidak ada ta'qid di lafaz dan di makna. Jadi Al-Quran afsahul kalamil arabi, dan oleh sebab itu Al-Quran adalah perkataan Arab yang paling fasih. Wa hadza ghaniyun 'anil bayan. Ini tidak perlu pembahasan yang panjang, dan kita sudah tahu bahwa persyaratan 4 di atas itu paling sempurnanya ada di dalam Al-Quran. Nah, sekalian, selanjutnya terus kita lanjutkan. Ammal balaghatu fa mafhumuha lughatan. Adapun balaghah, maka pemahamannya secara bahasa adalah dari balagha yablughu bulughan wa balaghan, artinya wasala wantaha, telah sampai dan tiba. Wasala sampai, intaha tiba. Wa yuqalu balagatul makan ay wasaltu ilaih. Apabila ada kata-kata balagatu makan, saya telah sampai kepada satu tempat, artinya wasaltu ilaih. Sedangkan secara bahasa balaghah itu adalah isalul ma'na wadihin bi ibaratin sahihatin laha fi nafsi atharun jamilun ma'a munasabati kullil kalami bimawqifil ladzi yuqalu fihi wal ashkhas al-mukhatabin bihi. Jadi balaghah itu secara bahasa adalah, secara istilah adalah sampainya makna yang terang dengan ungkapan yang betul, dan bersamaan dengan itu mempunyai athar yang indah, mempunyai pengaruh yang indah, bersamaan dengan sesuainya setiap perkataan dengan tempat yang dikatakan untuknya, dan sesuainya sampainya kepada orang-orang yang diucapkan kata-kata itu kepadanya. Jadi balaghah itu adalah penyampaian makna yang terang dengan ibarat yang betul, mempunyai pengaruh yang indah,
mempunyai dilalah, tunjukkan pengaruh yang indah. Kemudian sesuainya perkataan itu untuk tempat yang diucapkan, dan sampainya atau sesuainya perkataan itu kepada orang yang diucapkan atau lawan bicara kita atau orang kedua. Au bi ibaratin ukhra, atau dengan ungkapan yang lain, ilmu yu'rafu bihi ta'diyatul ma'na. Adalah ilmu, balaghah itu merupakan sebuah ilmu yang diketahui dengan dia cara penyampaian makna bi ibaratin wadihatin fasihah, dengan ibarat, dengan ungkapan yang terang dan fasih. Jadi balaghah itu adalah pengungkapan makna yang bagus dengan kalimat yang bagus, yang sesuai, kemudian cocok dengan situasi dan kondisi kalimat itu diucapkan atau kepada siapa kalimat itu ditujukan. Wahiyya tanqasimu ila thalathata aqsam. Balaghah itu terbagi kepada 3 macam ilmu. Pertama ilmu ma'ani, kedua ilmu bayan, ketiga ilmu badi'. Wa likulli minha khasa'isun yakhtalifu ba'duha an ba'd. Ketiga-tiga ilmu tadi mempunyai kekhususan masing-masing. Fa ilmul ma'ani, maka ilmu ma'ani, yang pertama ilmu ma'ani, huwa adalah ilmu yu'rafu bihi ahwalul lafzil arabi, ada mengetahui lafaz-lafaz, ilmu yang mengetahui lafaz-lafaz Arab yang sesuai dengan muqtadahal, sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan lafaz Arab itu sesuai dengan situasi yang kata-kata itu diucapkan. Jadi ketika kata-kata itu diucapkan untuk sedih, maka lafaz-lafaznya lafaz sedih. Karena situasinya gembira, maka lafaznya lafaz gembira, susunannya gembira. Wa ilmul bayan huwa ilmun yu'rafu bihi kaifatu ta'bir anil ma'na al-wahid bi turuqin mukhtalifah fi wuduhin ad-dilalah alaih. Sedangkan ilmu bayan adalah ilmu yang mengetahui bagaimana mengungkapkan kata-kata terhadap satu makna atau pengungkapan kata-kata terhadap makna yang satu dengan cara yang berbeda, dengan pada tunjukannya yang jelas, tujuannya jelas. Wa ilmul badi', sedangkan ilmu badi' adalah ilmu yang menghiasi bahasa Arab itu dengan cara-cara yang indah. Jadi lafaznya itu lafaz-lafaz yang indah, maknanya itu makna-makna yang indah. Untuk mengetahui pembahagian-pembahagian ini, mari kita lihat dengan contoh-contoh. Fayaduru bina an na'ti bi amthilah likulli minha 'ala tartib. Kita akan memperlihatkan contoh secara tertib kepada kita. Pertama, ingin melihat tentang ilmu ma'ani. Mari kita lihat dari pengucapan syair ini. Qala syair, yaman bima'da syamsi aw bimarahiha aw man yakunu 'ala at-tariqin nazih inna as-samahata wal muru'ata dummina qabran bimarwa 'ala at-tariqil wadih. Idza ta'amalna hadainil baitaini min asy-syi'ri, apabila kita memperhatikan 2 bait syair ini, najidu anna syair yuridu an yukhbiran nasa, kita akan mendapati si penyair ini bermaksud untuk menceritakan kepada orang lain, bi anna mamduhahu, sesungguhnya orang yang dia puji itu sudah qad mata, sudah meninggal. Fa'abbara an dzalik biqaulihi, maka dia mengungkapkan kata-kata bahwa orang yang dipujinya itu sudah meninggal dengan perkataan innas samahata wal muru'ata dummina qabra. Sesungguhnya sesungguhnya si dermawan ini dan si baik hati ini sungguh telah dibenamkan di dalam kubur. Fi satri tsani minal bait, pada bait kedua dari bait di atas. Wa kalamu hadza
mutabaqun lil muqtadal hal, dan perkataannya ini sesuai dengan kondisi si yang dipuji itu. Wa hadza yadkhulu fi ilmil ma'ani, dan ini masuk ke dalam ilmu ma'ani. Artinya lafaz itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ingin diceritakan oleh lafaz itu, maka apabila itu terjadi itu disebut dengan ilmu ma'ani. Muqtadal hal, ada ahwalul lafzi mutabiqan li muqtadal hal, ada lafaz yang cocok dengan situasi dan kondisi. Itu ilmu ma'ani. Yang kedua, wa yuqalu fi wasfi syakhs as-suja' fulanun al-usudu tahabu, fulanun al-asadu tahab. Qauluhu fulanun al-asadu tahabuhu mithlu qawlika fulanun syuja', fabaddala an yaqula hadha qala dhak, illa anna al-awwala ablagh wa awqa' fi qalbi as-sami'. فهذا طريق من طرق إرادة المعنى الواحد في الدلالة على ذلك المعنى بطرق مختلفة بعد مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهذا من علم البيان. Apabila kamu lihat perkataan fulanun al-usudu tahabuhu mithlu qawlika fulanun syuja' adalah seperti perkataan kita fulanun syuja', si anu itu perkasa, si anu itu berani. Maka dia mengganti perkataan ini fulanun syuja' dengan perkataan fulanun al-asadu tahabuhu. Kecuali perhatikan dengan baik-baik, perkataan yang kedua itu lebih balaghah, lebih real, lebih terkesan di hati pendengar. Maka ini adalah satu cara dari cara-cara pengungkapan makna yang satu akan situasi-situasi dengan cara yang berbeda, sesudah kata-kata itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka ini disebut dengan ilmu bayan. Ilmu bayan, jadi ilmu bayan itu adalah ilmu yang membuat ungkapan-ungkapan yang banyak untuk mengungkapkan satu makna, atau satu makna diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda, maka itu ilmu bayan. Yang ketiga, قال القائل الهواء يقترب ويبتعد عني لطيفة. إن قول الهواء يقترب ويبتعد عني لطيفة. Sesungguhnya hawa itu menghampiri dan menjauhi saya dengan lembut. Yuthiru i'jabahu bi rawatihi wa husni intiqa'i qailihi lil kalimat. Kalimat itu memperlihatkan kepada kita, memberikan kepada kita kekaguman dengan pilihan kata-katanya dan keindahan ungkapan dari si orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Maka sesungguhnya kalimat tersebut datang secara berlawanan, antonim. Ada mendekat, ada menjauh. Di dalam satu kalimat, satu siak, satu susunan kata. Dia sudah cocok dengan situasi dan kondisi, maka ini disebut dengan ilmu badi'. Ini disebut dengan ilmu badi'. Yang keempat, qala al-Mutanabbi qifi ta'ramil ula min al-lahzah muhjati bi thaniyatin wal mutlifu syai'a gharimuhu.
berhentilah. Sesungguhnya kesempatan yang pertama itu telah menghancurkan hati saya. Dan pada kesempatan yang kedua akan menjadikan cinta. Amma hadzal kalamu fa ghairu baligh. Perkataan ini tidak baligh, tidak ada balaghahnya. Karena sesungguhnya dia menginginkan bahwa dia, si penyair Mutanabbi ini, melihat kepada seseorang wanita itu dengan pandangan pertama, dan kemudian pandangan itu menghilangkan jantungnya, mematikan jantungnya. Maka kemudian dia berkata kepada perempuan tersebut, berhentilah, saya akan melihat engkau dengan pandangan yang lain. Pandangan itu akan mengembalikan kepada saya hati saya dan akan menghidupkannya. Fa'in fa'alti kanatin nazratu gharman lima atlafathu nazratul ula. Apabila engkau melaksanakan itu, apabila engkau mau melihat kembali, berhenti sebentar dan kemudian pandangan itu akan menjadikan cinta, kasih sayang dari apa yang telah dihilangkan oleh pandangan pertama. Fanzur, maka lihatlah, kaifa anina, bagaimana kita harus berpikiran yang sangat jauh sekali, lama-lama, fi syarhi hadzal kalam, untuk menerangkan perkataan ini, padahal dia mujaz yang pendek. Alladzi sabbaba ma fihi min hazfi, ini disebabkan oleh adanya hazaf, adanya pembuangan-pembuangan, adanya penghilangan-penghilangan kata. Wasu'i ta'lif, kemudian adanya susunan kata yang jelek. Siddati jafa'ih wa bu'da 'anil adhan, kemudian jauhnya dari pemikiran kita, jafa, kemudian syiddatul jafa, tersembunyinya, ma'ana annaha jamilun wa badiah, walaupun sebenarnya maknahu jamilun wa badiah, maknanya indah dan luar biasa. Wa fikratuhum muayyadun bidalil, dan pikirannya itu ada dalilnya. Nah, oleh sebab itu Anda sekalian, al-khulasah, al-kalamul fasih wa ma tawaffara fihi syurut hiya. Perkataan yang fasih itu adalah apabila ada 4 syarat. Pertama, an yakuna muwafaqan li qawaidin nahwi wa sarf, sesuai dengan susunan kawaid nahwu sarf. Kemudian kalimat-kalimat yang berdekatan itu sesuai secara sautnya itu tidak terlalu berdekatan, jadi jelas, makhrajnya itu jelas, jadi tidak antara satu kata dengan kata yang lain, tidak, makhrajnya tidak dekat sehingga payah mengucapkannya. Yang ketiga, bahwa kalimat-kalimat itu tidak berat diucapkan oleh lidah. Yang keempat, tidak ada takkid, tidak ada rumut, tidak ada kesamaran, tidak ada payahan dalam belitan-belitan di dalam lafaz dan makna. Fa idza adamu syurud kharajal kalamu an kauni fasih. Apabila salah satu syarat itu tidak ada, maka perkataan ini kharajal kalamu an kauni fasihan, maka tidak ada, perkataan itu menjadi tidak fasih. Kemudian yang kedua, al-balaghatu hiya ilmun yu'rafu bihi ta'diyatul ma'na bi ibaratin wadihatin fasihatin wa hiya tanqasimu ila thalathah aqsam. Balaghah adalah ilmu yang mengetahui tentang cara penunaian makna, pembuatan makna, penyampaian makna dengan kalimat-kalimat yang jelas dan fasih, dan ia terbagi kepada 3 macam. Pertama, ilmu ma'ani,
ilmu yang yu'rafu bihi ahwalul lafzil arabi allati yutabiqu biha muqtadal hal. Ilmu yang mengetahui tentang hal ihwal lafaz Arab, bahasa Arab, kata-kata Arab itu yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi, muqtadal hal. Kedua, ilmul bayan, ilmu yang yu'rafu bihi, ilmun yu'rafu bihi kaifiyatu ta'bir anil ma'nal wahid biturukin mukhtalifah fi wuduhid dilalah alaih. Ilmu yang diketahui bagaimana cara mengungkapkan suatu makna, satu makna, dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda dengan tujuan yang jelas. Artinya, arti makna itu jelas, kemudian diberikan dengan cara yang berbeda-beda, satu makna dengan ungkapan yang berbeda. Wa ilmul badi', yang ketiga ilmul badi', al-ilmu alladhi yuwashsha bihil kalamu biaujuhil hasan. Ilmu yang menghiasi kalam Arab itu, ungkapan-ungkapan bahasa Arab itu dengan cara-cara yang indah. Jadi kata-kata Arab itu sangat dipilih, dicari kata-kata yang indah, yang sesuai dengan situasi dan kondisi, maka itu dinamakan ilmu badiah. Jadi ini apa kita kesimpulan kita, balaghah itu ada 3, ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu badiah. Ilmu ma'ani ahwalul lafzil arabi mutabaqah lil muqtadal hal, lafaz-lafaz itu cocok dengan situasi dan kondisi. Kemudian ilmu bayan, satu makna diungkapkan dengan cara yang berbeda, yang banyak sekali. Kemudian ilmu badi', kata-kata itu pilihan sekali, lafaz-lafaznya itu pilihan, kemudian mengikuti syarat-syarat tertentu. Oke. Terima kasih dulu Anda sekalian, itu pertemuan pertama kita untuk tema 1 tentang fasahah dan balaghah. Selanjutnya nanti ada tasbih dan anwa'uhu, tasbih dan pembahagiannya. Terima kasih untuk kita untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.